Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Zakaria. Di sini saya akan memperkenalkan yang namanya Figma. Di sini saya akan memperkenalkan basic-basic dalam penggunaan Figma untuk membuat new project. Sini kita buka di aplikasi browser kita masing-masing, lalu ketikkan Figma. Lalu kita masuk ke website Figma sendiri, klik sini continue untuk buat akun. Sini bisa kita buat akun lewat akun Google maupun email kita sendiri. Sini saya menggunakan akun Google saya. Area tunggu, maka verifikasi untuk akun Google telah berhasil. Tunggu, secara otomatis tampilan dashboard atau halaman utama dari website Figma itu sendiri akan tampil. Dan untuk membuat desain yang baru, kita klik di sebelah sini, new design file. Maka tampilan kita untuk mengedit atau membuat desain baru akan tampil. Di sini untuk yang paling utama itu tulis yang ini, frame, untuk membantu kita menentukan frame yang sesuai. Di sini untuk kita menentukan frame dari sebuah handphone, tablet, desktop, presentation, dan lain-lain. Di sini saya ingin memberikan contoh basicnya. Saya menggunakan frame handphone. Sebelum itu saya menamai file project saya di sini pengenalan Figma. Lalu di sini terdapat opsi desain di sebelah kanan sini. Sudah bisa untuk mengedit dari frame, mengedit layer 1 sesuai dengan frame yang saya tetapkan. Di sini sebelah sini posisi dari frame saya itu sendiri, rotasinya ketika kita ubah maka secara otomatis rotasinya akan ikut berubah. Sini dimensinya maksudnya dimensi sini adalah frame yang telah saya pilih. Yang berukuran lebarnya W itu lebarnya, height itu tinggi dari frame yang telah saya pilih. Di sini fill itu untuk warna dari layersnya. Sini kita menggunakan basic saja, warna putih. Di sini untuk stroke, ini untuk warna kanan kirinya. Kita lihat di sini tidak terlalu kelihatan ya. Coba kita ubah ke warna yang lebih terang, merah. Maka di sudut-sudut sini akan tampak warna merah, tidak terlalu kelihatan. Kita kembalikan ke warna hitam saja. Oke, sini dan efek ini untuk highlight. Di sini masuk ke tools dari Figma itu ialah shape. Di sini kita dapat menambahkan shape, beberapa shape yang ada di sini, gambar atau video juga. Contoh sini saya mendapatkan sebuah shape rectangle. Contohnya begini. Kita dapat mengeditnya juga ketika kita klik shape yang telah ditambahkan, maka di sebelah kanan sini akan tampil opsi desain. Sini seperti sebelumnya, posisi dari shape ini berada, bentuk rotasinya, dan ukuran dimensi dari shape itu sendiri. Dapat mengubahnya height atau tingginya. Dan ini untuk membuat ujung sudut dari shape ini lebih halus atau lebih smooth atau lebih melingkar. Kita dapat mengubahnya, contoh ini saya ketik 30, maka secara otomatis shape-nya akan melengkung. Atau kita ingin mengubah salah satunya saja, contoh saya ingin mengubah shape bagian sudut kanan atas, saya kembalikan ke 0, maka sudut lainnya, sudut yang kanan atas kembali ke sudut runcing. Untuk warnanya kita dapat mengubahnya ke warna apapun. Contoh saya akan menggunakan warna biru, sedikit blur. Oke. Dan sama untuk stroke itu untuk memberikan ketegasan bahwa di sudut-sudut sini terlalu kelihatan karena saya menggunakan warna hitam. Kalau saya menggunakan warna merah sedikit kelihatan. Dan untuk melakukan zoom out atau zoom in, kita dapat menekan control zoom, scroll maju, atau control in. Untuk zoom out itu kita klik control lalu scroll mundur. Ini untuk bagian strukturnya terlalu kelihatan.
Ini untuk efeknya itu dapat memilih efeknya. Sini ada tampilan sedikit drop shadow karena efeknya. Kalau kita menggunakan layer blur maka akan sedikit blur, background blur untuk tampilan background dari anunya. Menggunakan drop shadow saja. Oke. Dan untuk tambahan shape yang lainnya, contoh sini, tool sini, ketika muncul kita dapat menggeser dengan mudah ke atas atau ke bawah. Untuk keyshortnya, tunggu saya kembalikan, kita dapat menekan spasi pada keyboard kita, maka secara otomatis akan berubah menjadi hand tool. Sini kita dapat menggesernya kan begitu. Untuk kopinya itu sendiri kita dapat mengopi, contoh saya ingin mengopi dari shape ini, layaknya copy biasa, duplicate biasa, Ctrl C atau Ctrl V. Secara otomatis shape-nya akan terduplikat. Untuk yang lebih mudah itu kita tinggal Ctrl D, lalu letakkan posisi yang sesuai, lalu tinggal Ctrl D lagi, maka posisinya akan tetap sejajar. Terus saya tambahkan sini, bisa kita lihat kalau saya membuat menarik shape yang baru, ukurannya tidak konsisten atau tidak sesuai kanan dan kirinya, tinggi dan lebarnya. Untuk menyesuaikan itu kita dapat menekan, contoh kita dapat menekan shift sebelum kita menambahkan shape baru, lalu bisa kita lihat ukurannya stabil dan sesuai kanan dan kirinya. Bisa kita lihat juga di sini layer dimension ukurannya sama. Oke, dan kita juga dapat menambahkan sebuah foto dalam sini. Contoh saya tambahkan ini, dapat menjadi foto, dan saya juga dapat menambahkan sebuah teks. Terus saya ketikkan Agil Zakaria. Oke, dan untuk desain teksnya juga sama, tetap berada ketika kita klik teks yang ingin edit atau ubah desainnya, kita dapat mengkliknya, lalu kita dapat mengaturnya di sebelah sini, bagian typography. Untuk ukuran huruf, untuk jenis hurufnya kita pilih sesuai dengan keinginan. Contoh saya gunakan ini Hongjai, lalu ini reguler. Untuk jenis ukuran hurufnya sedikit besar saja ini, lalu kita dekatkan. Oke, dan saya tambahkan efek drop shadow, drop shadow saja. Warnanya itu warna di fill, kita dapat mengubah warnanya. Contoh saya ubah warnanya menjadi warna biru. Oke, dan ini bisa saya gunakan untuk lebih ke tengah atau lebih ke samping sesuai layaknya di Microsoft Word. Oke, kembali ke layar utamanya. Di sini kita dapat menambahkan layer grid. Layer grid di sini berguna untuk kita dapat mempermudah atau membuat konsistensi dari shape atau gambar ataupun teks yang telah kita tambahkan. Contoh di sini saya menggunakan layer grid dengan banyak kotak, atau saya menggunakan dalam bentuk kolom saja untuk mempermudah saya. Contohnya sini kita juga dapat mengeditnya. Jadi saya mendapatkan kolomnya menjadi 7 saja dengan margin kanan kiri menjadi 10. Untuk warnanya dapat juga diedit. Saya ingin menggunakan warna abu. Oke, seperti itu. Ini untuk mempermudah kita mengatur shape atau icon yang ingin kita tambahkan. Contohnya gini, kan secara otomatis terstop ketika
ketika menyentuh layout grid yang telah kita tambahkan. Oke, lanjut ke tools selanjutnya yaitu tools comment. Di sini saya dapat menambahkan komen, contohnya untuk mempermudah para programmer yang untuk memahami desain saya. Yaitu contoh di sini saya menambahkan di sini, saya ingin teks animasi untuk nama saya. Maka ketika para programmer untuk mudah mengetahui apa yang saya inginkan, dia tinggal membaca komen yang saya tempatkan di sebelah sini. Dan lanjut ke tools lainnya, untuk line bisa juga kita tambahkan sebuah garis. Ini garis row untuk sini row-nya. Nah, untuk row star untuk gambar bentuk bintang, dan gunanya layout grill sini untuk mempermudah kita dapat membuat konsistensi dari layout atau gambar yang telah kita tambahkan. Contohnya ini saya ingin melakukan kecil, secara otomatis akan terkoreksi sesuai dengan layout grill yang telah saya sesuaikan. Sama untuk opsi editnya, untuk dimensinya juga kita bisa edit di sebelah kanan sini. Kita ingin mengklik yang kita ingin edit agar lebih sesuai. Oke, kita zoom out. Teks pensil untuk kita mempermudah menulis apa yang kita inginkan. Contoh saya ingin menulis gambar sebuah chart, itu sangat mempermudah kita sebuah grafik. Oke, pensil sama, pen juga sama untuk menulis. Oke, dan untuk duplikat dari layers yang kita ini, kita dapat mengklik ini. Sabar, sebelum itu saya ingin mengatur di sebelah sini bagian lain ini berada di sini saja. Duplikat itu sendiri kita dapat menggunakan kontrol sama, kontrol C lalu kontrol V, atau kita dapat menggunakan kontrol D, secara otomatis akan tampil. Dan untuk mempermudah kita menggerakkan ini agar item-item lainnya ikut bergerak, contoh kita blok semuanya, perlu ini. Contoh kita blok semuanya, lalu klik kanan pada klik kanan pada mouse, lalu group section, sehingga kita membuat ini dalam satu grup, sehingga kita ingin menggesernya akan lebih mudah, tidak mengganggu ketika kita menggeser hal-hal yang lain. Oke, ekspor, untuk kita dapat ekspor dari proyek yang telah kita buat, sehingga saya dapat menyimpan atau menerima hasil dari edit yang telah saya buat ini. Sepertinya terus saja, apa lagi ya, preview ini untuk tampilan previewnya.
Contoh ketika kita ingin melihat hasil dari, kita dapat melihatnya di sebelah sini. Ketika kita klik ini, maka ini menjadi tampilan dari UI yang telah kita buat. Saya close dulu. Kita juga dapat menambahkan di page selanjutnya. Ini berbeda dengan page sebelumnya. Atau saya ingin menambahkan sebuah desain untuk desktop. Desktopnya itu desktop biasa. Sama tata caranya ketika kita ingin menambahkan hal yang lain di sini, kayak sebuah navbar, sebuah desktop, navbar, barnya, lalu jangan lupa klik shape untuk mempertahankan ukurannya. Ini shape. Oke, akan kelihatan, jadi kita tegaskan warnanya agar tersamar. Oke, sama tata caranya. Untuk bagian desktop kita beri grill yang berupa kolom atau rows untuk mempermudah saja. Untuk bagian desktop, marginnya itu 10. Ini strike untuk sini, untuk bagian center atau bottom saja, atau bagian atas saja yang ingin kita edit. Saya ingin strike untuk semua keseluruhan. Sepertinya itu saja yang saya dapat jelaskan untuk basic penggunaan atau pengenalan dari tools Figma itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.